konflik di Amerika Latin? Istilah Amerika Latin berasal dari tahun 1830-an, terutama melalui Michel Chevalier yang mengusulkan agar wilayah tersebut dapat bersekutu dengan Eropa Latin untuk melawan budaya Eropa lainnya. Istilah ini terutama merujuk pada negara-negara berbahasa Spanyol dan Portugis di dunia baru. Kuba. Pada Januari 1959, gerakan 26 Juli yang berhaluan komunis pimpinan Fidel Castro berhasil merebut kekuasaan dari rezim Fulgencio Batista yang mendapat dukungan penuh Amerika Serikat. Pergantian kekuasaan itu tidak membuat hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat terhenti. Ketegangan baru terjadi ketika Kuba berencana mengurangi ketergantungan ekonomi pada Amerika Serikat dan menjalin hubungan yang erat dengan Uni Soviet. Pada Maret 1960, Kuba mulai melakukan negosiasi pembelian senjata dengan Eropa Timur, termasuk Uni Soviet. Amerika Serikat mengajukan keberatan akan pembelian tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Fidel Castro. Akibatnya, pada Januari 1961, El Sauer memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Pada April 1961, di bawah presiden yang baru terpilih John F. Kennedy, Sia dalam rangka menggulingkan Fidel Castro mulai menginvasi pulau-pulau di Teluk Babi atau Playa Giron dan Playa Larga di Provinsi Las Pilas pada bulan September 1962. Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera mendapatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Kuba pada tanggal 2 Oktober 1962, Kennedy Soviet untuk menarik rudal-rudal atau AS akan menyerang Kuba. Untungnya pada tanggal 28 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan AS berjanji tidak akan menyebutkan Kuba. Konflik Nicaragua. Sejak tahun 1933, Nicaragua dikuasai oleh keluarga di kantor Anasio Somoza de Bayla, memerintahkan dengan tangan besi dan menyampaikan kepentingan rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. Kemiskinan dan penderitaan yang dialami rakyat Nicaragua menimbulkan berbagai pemberontakan yang menentang pemerintahan Somoza. Salah satunya adalah gerakan mahasiswa sayap kiri yang membentuk kelompok-kelompok pemberontak bernama Frente de Liberación, Fronta Pembebasan Nasional. Pada 1900 nama PLN kemudian diubah menjadi Frente Senada de Liberación, lebih dikenal dengan Senada. Korupsi Presiden Somoza terhadap bantuan internasional yang dikirimkan untuk korban gempa bumi di Nicaragua pada 1972 memicu gelombang protes dan kebencian rakyat terhadap rezim Somoza. Situasi ini kemudian dimanfaatkan Sandinista untuk menarik dukungan massa. Hasilnya, sejak awal dekade 1970-an, Sandinista mengalami perkembangan pesat dari segi personel dan dukungan. Pada Februari 1979, Sandinista membentuk organisasi koalisi dengan nama Frente Patriótico Nacional (FPN), Front Patriotik Nasional. Organisasi ini kemudian melancarkan pemberontakan besar-besaran di Nicaragua. Pertempuran yang terjadi akhirnya dimenangkan oleh FPN dengan dukungan rakyat Nicaragua. FPN kemudian menduduki ibu kota Managua pada Juli 1979 dan menggulingkan Somoza dari kursi kekuasaan. Tumbangnya rezim Somoza menandai naiknya Sandinista ke tampuk kekuasaan. Pada 1980 terjadi perpecahan di badan pemerintah Nicaragua karena isu bahwa menjadi negara komunis seperti Kuba dan Uni Soviet. Akibat isu tersebut muncul kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha menumbangkan Sandinista melalui perjuangan bersenjata. Perang Falkland, Malvinas. Kepemimpinan Kepulauan Falkland di Atlantik Selatan telah lama menjadi persengketaan antara Inggris dan Argentina.
pada April pada tahun 1982, junta militer Argentina menginvasi dan menduduki kepulauan tersebut di samping berbagai upaya yang dilakukan PBB Amerika Serikat dan Peru untuk mencapai kesepakatan damai. Inggris mengirimkan 30 perang dan 6.000 tentara untuk membebaskan kepulauan Falkland. Georgia Selatan berhasil diambil alih pada 25 April 1982 dan pulau-pulau utama diambil alih pada tanggal 14 Juni 1882. Sejak Perang Inggris memperkuat kehadiran militernya di kepulauan tersebut. Klaim Argentina atas kepulauan Falkland yang disebutnya Malvinas didasarkan semata-mata pada kedekatan ke daratan Argentina dan apa yang disebutnya sebagai warisan kedaulatan dari pemerintahan Spanyol yang gagal pada 1810. Klaim ini mempunyai makna emosional penting bagi rakyat Argentina yang mana selama beberapa generasi menjadi bagian kurikulum sejarah di sekolah negeri. Motivasi sesungguhnya bagi invasi Argentina pada April 1982 itu lebih disebabkan oleh ancaman yang dirasakan oleh junta militer Jenderal Leopoldo Galtier yang berkuasa. Ketidakstabilan internal di Argentina yang mengancam pemerintahan diktaturnya, Galtier membutuhkan pengalihan perhatian yang mempersatukan. Amerika Serikat menginvasi Panama. Sejak 1914, Amerika Serikat mengendalikan lalu lintas di terusan Panama yang menghubungkan Laut Karibia dan Pasifik pada 1978. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan Presiden Panama Omar Torrijos menandatangani perjanjian terusan Panama yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengembalikan terusan Panama pada akhir 2000. Namun, pada 1989, ketika Presiden Manuel Noriega, seorang penjual narkoba yang terkena dan mantan agen CIA, menarik dukungan terhadap Amerika Serikat dan memanipulasi pemilihan umum untuk tetap berkuasa. Pasukan Amerika Serikat menginvasi Panama, menangkap Noriega, dan membawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya dan dijatuhi hukum 40 tahun penjara. Salah satu faktor pemicu timbulnya konflik di Amerika Latin adalah ketidakstabilan politik negara di Amerika Latin. Dengan kondisi politik tidak stabil yaitu Argentina, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, dan lainnya. Biasanya disebabkan oleh sistem pemerintahan otoriter, konflik internal, dan kudeta militer.